Shalom, Ibu Bapak, Saudara, Jemaat GKI Klasis Solo yang terkasih. Bersama-sama kita masih diberikan anugerah oleh Tuhan untuk berjumpa di dalam Bina Iman. Dan perenungan kita kali ini akan didasarkan pada satu bacaan yang akan terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-22 sampai yang ke-30. Surat 2 Korintus 11 ayat yang ke-22 sampai yang ke-30. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Banyak dari pihak orang-orang Yahudi dan pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat dunia digital atau dunia media sosial, ada suatu istilah yang cukup menggambarkan situasi di dalamnya. Istilah itu disebut flexing. Flexing ini adalah sebuah budaya di mana banyak sekali orang memamerkan kesuksesan, kebahagiaan, pencapaian, bahkan hingga gaya hidup yang mewah secara berlebihan. Dan ini terus ditampilkan di dalam konten-konten yang ada di media sosial. Orang memamerkan rumah, orang memamerkan kendaraan yang mahal, orang memamerkan kekayaannya, bahkan prestasi-prestasi yang dimiliki. Tentu yang namanya menunjukkan atau berbagi kehidupan, berbagi pengalaman hidup bersama orang lain bukan hal yang salah. Akan tetapi harus diwaspadai juga ketika alasan yang menjadi dasar dari sikap ini adalah ingin menunjukkan diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ingin tampil lebih baik lagi dibanding orang lain. Dan ini menjadi hal yang tidak baik ketika kita ingin menonjolkan diri kita untuk menunjukkan bahwa kita ini lebih baik dari orang lain, kita ini lebih hebat dari orang lain, kita ini lebih kaya, lebih sukses dibanding orang lain. Ini hal yang tidak baik. Maka dari itu, hal seperti ini juga dikritik oleh Rasul Paulus di dalam bacaan kita, di mana ada sekelompok orang yang menganggap dirinya lebih baik di dalam hal pelayanan. Di sini Rasul Paulus di dalam bacaan kita mengkritik apa yang dilakukan oleh para pengajar atau guru Yahudi di tengah-tengah jemaat Korintus pada waktu itu. Mereka bermegah atas identitas mereka sebagai orang Ibrani, sebagai keturunan Abraham. Mereka merasa bahwa diri mereka baik atau bahkan sangat baik di dalam pelayanan mereka. Dan bahkan melalui sikap ini mereka mencoba untuk menjatuhkan atau menjegal Rasul Paulus.
Maka dari itu, dari pesan Rasul Paulus ini kita dapat melihat sebenarnya apa yang perlu disombongkan dari diri kita, dari diri manusia di dalam sebuah pelayanan. Rasul Paulus justru mengajak kita untuk merenungkan kehidupan pelayanan yang kita jalani dan kita alami di dalam hidup kita. Rasul Paulus menunjukkan pengalamannya sebagai seorang pelayan Kristus, sebagai seorang pelayan Tuhan di bacaan kita. Rasul Paulus menceritakan justru ia mengalami penderitaan, ia mengalami banyak ancaman, ia mengalami kelelahan secara fisik, bahkan ia dipenjarakan juga karena Injil. Bahwa pengalaman ini menunjukkan pelayanan bukan sebuah dunia yang mudah, bukan sebuah situasi yang mudah yang dijalani oleh manusia. Dan Rasul Paulus mengatakan di dalam hal-hal yang ia alami ini tidak ada yang bisa dibanggakan sebenarnya. Bahkan Rasul Paulus menyebutnya sebagai sebuah kelemahan. Akan tetapi justru di balik kelemahannya ini, dari kelemahannya ini, ia merasa bahwa ini membuat dirinya semakin meneladani dan juga mendekati penderitaan Kristus. Untuk itu, jika kita mau menghayati secara serius dan mendalam kehidupan pelayanan kita, dimanapun kita berada, pelayanan kita sebagai pelayan gerejawi, atau pelayanan kita sebagai pekerja, atau pelayanan kita sebagai keluarga, sebagai ibu rumah tangga, ayah rumah tangga, dan lain sebagainya. Bahwasanya kehidupan pelayanan kita di dalam sektor apapun tidaklah mudah. Mungkin kita akan menjumpai begitu banyak tantangan, begitu banyak kesulitan, atau bahkan kita bisa menyebutnya penderitaan. Dan ini sama seperti yang dialami Rasul Paulus. Mungkin kita dianggap rendah, kita ditolak, kita tidak dipercaya, atau mungkin banyak pengalaman-pengalaman lain yang membuat kita mungkin menderita secara fisik, secara psikologis, secara emosional, secara finansial, dan lain sebagainya. Namun Rasul Paulus menegaskan justru inilah yang membentuk kita untuk semakin dekat dan semakin serupa dengan Kristus, dengan menghidupi pelayanan yang tidak mudah ini dengan sebaik mungkin. Maka dari pesan Rasul Paulus ini kita bersama-sama diajak untuk belajar melayani Tuhan dengan ketulusan. Tidak perlu kita membanggakan apa yang kita lakukan, bahkan memamerkan dan menganggap orang lain berada di bawah kita. Tapi kita diajak untuk tulus dan rendah hati, karena kehidupan pelayanan adalah kehidupan yang tidak mudah, kehidupan yang berat, yang harus benar-benar dijalani dengan kesungguhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita melanjutkan pelayanan kita di dunia ini dalam hal apapun dengan sepenuh hati, dengan ketulusan dan kerendahan hati, sehingga kita boleh semakin serupa dengan Yesus Kristus. Amin. Tuhan menolong kita semuanya.